Bayangkan, pada usia 50 tahun banyak orang merasa hidupnya sudah memasuki fase tenang. Anak-anak mungkin sudah dewasa, sebagian bahkan sudah berkeluarga, sementara kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Di usia ini, semangat untuk tetap produktif sebenarnya masih sangat tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 48% masyarakat Indonesia berusia di atas 50 tahun masih aktif bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Bahkan, survei dari AARP di Amerika Serikat juga menemukan bahwa hampir 30% pekerja berusia 50 tahun ke atas justru memilih membuka usaha sendiri, karena ingin memiliki kebebasan waktu dan tidak lagi bergantung pada atasan. Fakta ini menggambarkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk memulai bisnis, justru bisa menjadi peluang baru untuk menemukan jati diri dan kestabilan finansial. Seiring bertambahnya usia, pengalaman hidup dan jaringan pertemanan menjadi modal yang sangat berharga. Hal ini seringkali membuat bisnis rumahan di usia 50 lebih mudah berkembang dibandingkan mereka yang baru berusia 20-an. Usaha tidak harus besar, cukup dimulai dari rumah dengan modal kecil, tetapi konsisten dijalankan. Tantangan kesehatan memang perlu diperhatikan, namun bisnis yang tepat bisa diatur agar tidak menguras tenaga berlebihan, sehingga tetap selaras dengan gaya hidup sehat. Inilah mengapa banyak orang memilih jalur wirausaha ketika memasuki usia paruh baya. Mereka bisa menentukan jam kerja sendiri, memilih jenis usaha yang sesuai dengan minat, dan sekaligus menjaga interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Pada bab ini, kita akan mulai membahas beberapa contoh bisnis rumahan yang cocok dilakukan di usia 50 tahun ke atas. Kita mulai dari usaha pertama dan kedua, yang seringkali menjadi pilihan favorit karena relatif mudah dijalankan serta memiliki pasar yang stabil. Usaha pertama adalah bisnis kuliner rumahan. Tidak dapat dipungkiri, makanan selalu menjadi kebutuhan utama. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 40 hingga 50% pengeluaran rumah tangga di Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan pangan. Angka ini membuktikan bahwa bisnis kuliner hampir tidak pernah sepi peminat. Untuk usia 50 tahun, usaha ini bisa disesuaikan dengan kemampuan fisik. Misalnya, membuat kue basah tradisional, catering rumahan untuk acara kecil, atau bahkan menjual lauk siap saji di sekitar lingkungan tempat tinggal. Banyak orang lebih suka membeli makanan yang sudah matang ketimbang memasak sendiri karena keterbatasan waktu. Peluang inilah yang bisa dimanfaatkan. Dengan resep yang sudah teruji dan cita rasa yang khas, bisnis kuliner rumahan bisa menjadi sumber penghasilan stabil. Bahkan dengan promosi sederhana melalui WhatsApp grup tetangga atau media sosial, pesanan bisa datang secara rutin. Keunggulan dari bisnis ini adalah fleksibilitas. Tidak perlu menyewa tempat khusus, cukup memanfaatkan dapur rumah. Selain itu, pengalaman memasak yang sudah terasah selama puluhan tahun menjadi nilai tambah. Hidangan yang dibuat bukan sekadar enak, tetapi juga menghadirkan sentuhan kehangatan rumah tangga yang seringkali dicari konsumen. Usaha kedua adalah menjahit dan jasa perbaikan pakaian. Meskipun dunia fashion terus berkembang dengan tren baru, permintaan terhadap jasa penjahit tidak pernah benar-benar hilang. Banyak orang masih membutuhkan penyesuaian ukuran, mengganti resleting, atau memperbaiki sobekan kecil pada pakaian kesayangan mereka. Tidak hanya itu, ada juga pasar khusus untuk pakaian tradisional yang tetap memiliki nilai tinggi, seperti kebaya, batik, atau baju kurung. Di usia 50, keterampilan menjahit yang mungkin sudah dipelajari sejak lama bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Modal yang diperlukan pun relatif kecil, cukup dengan mesin jahit, benang, dan beberapa perlengkapan sederhana. Menariknya, jasa menjahit bisa dikerjakan dari rumah tanpa harus keluar banyak tenaga. Waktu kerja juga bisa diatur sesuai kondisi tubuh, sehingga tidak mengganggu aktivitas lain. Selain itu, bisnis ini memungkinkan adanya hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Mereka seringkali datang dengan cerita di balik pakaian yang ingin diperbaiki atau dibuat. Sentuhan ramah dan pengalaman hidup akan membuat pelanggan merasa nyaman, sehingga hubungan bisnis bisa berlangsung dalam jangka panjang. Potensi pendapatan pun cukup menjanjikan. Jika dalam sebulan ada 10 pelanggan dengan rata-rata ongkos jahit Rp100.000, maka penghasilan tambahan bisa mencapai Rp1 juta lebih. Jumlah ini bisa lebih besar lagi jika kemampuan menjahit digunakan untuk menerima pesanan pakaian baru, seperti seragam sekolah atau busana pesta. Kedua jenis usaha ini, kuliner rumahan dan jasa menjahit, sama-sama memiliki kelebihan untuk dijalankan di usia 50. Keduanya tidak membutuhkan modal besar,
bisa dimulai dari rumah, dan yang terpenting, sesuai dengan ritme hidup yang lebih tenang. Dengan memanfaatkan pengalaman, keterampilan, dan jaringan yang sudah ada, bisnis ini bisa menjadi langkah awal menuju kemandirian finansial di usia paruh baya. Tahukah Anda, salah satu kunci sukses berbisnis di usia 50 tahun ke atas adalah memilih usaha yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan kepuasan batin. Pada tahap hidup ini, banyak orang sudah melewati masa bekerja keras untuk keluarga. Kini waktunya mencari keseimbangan antara aktivitas produktif dan ketenangan hidup. Bisnis rumahan bisa menjadi sarana untuk tetap aktif, menjaga pikiran tetap segar, sekaligus memperkuat interaksi sosial dengan orang lain. Selain faktor modal, ada hal yang tak kalah penting, yaitu menyesuaikan usaha dengan keterampilan yang sudah dimiliki. Pengalaman panjang dalam hidup biasanya telah menanamkan banyak kemampuan, mulai dari bercocok tanam, mengajar, hingga mengelola keuangan rumah tangga. Semua itu bisa menjadi dasar bisnis yang kuat jika dikemas dengan baik. Tidak perlu mengikuti tren secara membabi buta, cukup memilih bidang yang benar-benar dikuasai agar langkah usaha lebih mantap. Usaha ketiga yang cocok dijalankan di usia 50 adalah berkebun skala rumahan. Tren urban farming dan tanaman hias semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Pandemi memperlihatkan betapa pentingnya memiliki sumber pangan sendiri, sehingga banyak keluarga kini lebih tertarik membeli sayuran segar langsung dari petani rumahan ketimbang pasar besar. Bagi yang memiliki lahan kecil di rumah, peluang ini sangat potensial. Menanam kangkung, bayam, cabai, atau tomat bisa menjadi sumber tambahan penghasilan. Tidak hanya itu, hasil panen juga bisa dikonsumsi sendiri sehingga mengurangi biaya belanja harian. Selain sayuran, tanaman hias seperti anggrek, monstera, dan kaktus juga masih memiliki pasar yang stabil. Banyak orang rela membayar lebih untuk mendapatkan tanaman dengan bentuk unik atau ukuran tertentu. Usaha berkebun di rumah juga memberikan manfaat kesehatan. Aktivitas fisik ringan saat merawat tanaman membantu menjaga kebugaran tubuh, sementara interaksi dengan alam terbukti mampu menurunkan stres. Untuk menjangkau pasar, media sosial seperti Instagram atau marketplace lokal bisa digunakan untuk mempromosikan hasil panen maupun tanaman hias. Dengan modal yang tidak terlalu besar, berkebun dapat berubah menjadi bisnis yang berkelanjutan sekaligus menyenangkan. Usaha keempat adalah membuka jasa les atau bimbingan belajar di rumah. Bagi banyak orang di usia 50 tahun, pengalaman mengajar anak sendiri atau bahkan latar belakang pendidikan bisa menjadi modal utama. Permintaan terhadap bimbingan belajar tetap tinggi, terutama di kota-kota besar. Orang tua selalu ingin anak mereka mendapatkan tambahan ilmu di luar sekolah, baik untuk pelajaran umum seperti matematika dan bahasa, maupun keterampilan khusus seperti musik dan bahasa asing. Bisnis ini bisa dimulai dengan sangat sederhana, cukup dari ruang tamu rumah yang diubah menjadi tempat belajar nyaman. Jika tidak ingin menerima banyak murid sekaligus, les privat dengan sistem 1 per 1 juga bisa dilakukan. Pendapatan dari les cukup menjanjikan. Misalnya, tarif per jam sebesar Rp50.000. Jika ada 5 murid dalam seminggu, maka dalam sebulan bisa memperoleh Rp1.000.000 lebih. J.K. Jean Lamurie de Bertamba, Tentu Pendapatant Pain Meninka. Selain keuntungan finansial, manfaat lain dari membuka jasa les adalah adanya kepuasan batin ketika melihat perkembangan anak-anak didik. Hal ini menjadi motivasi tersendiri yang membuat aktivitas mengajar terasa menyenangkan, bukan sekadar pekerjaan. Menariknya, kedua usaha ini memiliki sisi sosial yang kuat. Berkebun memungkinkan interaksi dengan tetangga atau komunitas pecinta tanaman, sementara membuka jasa les membuat pemilik usaha terhubung dengan anak-anak dan orang tua di lingkungan sekitar. Di usia 50, menjaga relasi sosial adalah bagian penting untuk mencegah rasa kesepian dan tetap aktif secara mental. Meski demikian, tentu ada tantangan. Berkebun membutuhkan kesabaran karena hasil tidak bisa instan. Sementara mengajar membutuhkan energi ekstra untuk menghadapi murid dengan berbagai karakter. Namun, dengan pengalaman hidup yang panjang, tantangan ini seringkali bisa diatasi dengan lebih bijak. Justru inilah yang membedakan pebisnis berusia 50 tahun dengan yang masih muda. Mereka cenderung lebih sabar, telaten, dan fokus pada proses, bukan hanya hasil cepat. Usaha ketiga dan keempat, berkebun rumahan serta jasa les, memberikan contoh bahwa bisnis tidak harus selalu mengejar keuntungan besar. Nilai tambah berupa kesehatan, kepuasan batin,
dan interaksi sosial yang hangat seringkali jauh lebih penting di usia paruh-baya. Dengan menggabungkan manfaat finansial dan emosional, kedua usaha ini bisa menjadi jalan untuk tetap produktif tanpa kehilangan kebahagiaan. Seandainya Anda memiliki waktu luang lebih banyak setelah tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan kantor, apa yang akan Anda lakukan? Banyak orang di usia 50 tahun ke atas seringkali merasa ada ruang kosong dalam rutinitas mereka. Mengisi waktu dengan aktivitas produktif bisa menjadi solusi, sekaligus memberikan tambahan penghasilan. Pada tahap ini, bisnis rumahan yang bersifat kreatif seringkali menjadi pilihan karena tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga memberi ruang untuk menyalurkan hobi dan minat. Usaha kelima yang layak dipertimbangkan adalah membuat kerajinan tangan. Produk kerajinan selalu memiliki pasar, terutama ketika dikaitkan dengan nilai seni, keunikan, dan kualitas buatan tangan yang tidak bisa ditiru oleh mesin. Misalnya, membuat anyaman dari bambu, merajut tas, membuat pernak-pernik dekorasi rumah, hingga memproduksi lilin aromaterapi. Permintaan terhadap produk seperti ini justru semakin meningkat, seiring tren gaya hidup yang lebih personal dan ramah lingkungan. Orang tidak lagi hanya mencari barang fungsional, tetapi juga barang yang memiliki nilai estetika. Di era digital, promosi kerajinan bisa dilakukan melalui platform seperti Instagram, TikTok, atau marketplace lokal. Bahkan produk lokal yang sederhana bisa menembus pasar mancanegara jika dipasarkan dengan baik. Modal yang dibutuhkan untuk memulai kerajinan tangan pun relatif kecil, kebanyakan berupa bahan baku dan peralatan sederhana. Lebih dari itu, bisnis ini memungkinkan fleksibilitas penuh. Pekerjaan bisa dilakukan sesuai tenaga dan waktu yang dimiliki, tanpa harus memaksakan diri. Di usia 50 tahun, ritme kerja yang tidak terlalu menekan justru menjadi keunggulan utama. Usaha keenam adalah membuka usaha kos-kosan atau kontrakan kecil. Bagi yang memiliki rumah lebih atau ruangan kosong di bagian rumah, menyewakannya bisa menjadi sumber penghasilan pasif yang stabil. Permintaan akan tempat tinggal sementara selalu ada, terutama di kota-kota besar atau kawasan dekat kampus dan perkantoran. Bisnis ini memang membutuhkan modal awal cukup besar jika harus membangun unit baru, namun bagi yang sudah memiliki aset berupa rumah atau tanah, usaha ini hanya memerlukan pengelolaan. Keuntungan dari bisnis kos atau kontrakan adalah sifatnya yang berulang. Selama penyewa tinggal, pemilik usaha akan menerima pembayaran rutin setiap bulan. Pendapatan ini bisa digunakan untuk menambah tabungan, menutupi kebutuhan harian, atau bahkan reinvestasi. Selain itu, usaha ini tidak membutuhkan tenaga besar untuk menjalankannya. Pengelolaan bisa dilakukan dengan sederhana, misalnya memastikan kebersihan lingkungan, melakukan perbaikan kecil jika ada kerusakan, dan menjaga komunikasi dengan penyewa. Di usia 50 tahun, usaha seperti ini sangat membantu karena tidak terlalu menguras energi, tetapi memberikan jaminan pemasukan yang relatif stabil. Kedua usaha ini, kerajinan tangan dan kos-kosan, memiliki sifat yang berbeda, namun sama-sama cocok dijalankan di usia paruh-baya. Kerajinan tangan memberikan kepuasan batin dan kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas, sementara kos-kosan memberikan kestabilan finansial dengan kerja yang lebih ringan. Keduanya bisa saling melengkapi. Seorang yang kreatif dapat menyalurkan hobinya lewat kerajinan, sementara dari sisi finansial tetap mendapat ketenangan karena ada pemasukan rutin dari penyewa. Tantangan tentu tetap ada. Kerajinan tangan membutuhkan pemasaran yang cerdas agar produk tidak tenggelam di tengah banyaknya kompetitor. Diperlukan sentuhan khas agar pembeli merasa produk tersebut berbeda dan layak dibeli. Di sisi lain, bisnis kos atau kontrakan harus dijalankan dengan kedisiplinan. Hubungan dengan penyewa perlu dijaga dengan baik, sebab reputasi pemilik kos sangat memengaruhi tingkat hunian. Namun, semua tantangan tersebut bisa diatasi dengan pengalaman hidup yang panjang. Orang yang sudah berusia 50 tahun umumnya lebih sabar dalam menghadapi masalah dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Memulai bisnis di usia paruh-baya bukan sekadar mencari penghasilan tambahan. Lebih dari itu, ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara produktivitas, kesehatan, dan kebahagiaan. Dengan kerajinan tangan dan kos-kosan, seseorang bisa merasakan dua sisi yang berbeda namun sama-sama penting. Dari satu sisi, ada ruang untuk berkarya dan berkreasi. Dari sisi lain, ada rasa aman karena pemasukan finansial lebih terjamin. Dengan langkah-langkah yang tepat, dua usaha ini bisa menjadi pondasi kuat untuk kehidupan yang lebih tenang, produktif, dan bermakna di usia emas. Tahukah Anda,
Banyak orang di usia 50 tahun merasa ragu untuk memulai bisnis karena khawatir tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi digital. Padahal kenyataannya, kemajuan teknologi justru bisa menjadi jembatan untuk mempermudah usaha, bukan sebaliknya. Banyak bisnis rumahan kini berkembang pesat karena memanfaatkan internet, media sosial, dan platform daring. Usia tidak lagi menjadi batasan, selama ada kemauan untuk belajar hal baru. Usaha ketujuh yang bisa dijalankan adalah membuka toko online. Dunia belanja daring kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah menembus lebih dari 210 juta orang pada tahun 2023, dan mayoritas dari mereka aktif berbelanja secara online. Ini berarti pasar yang bisa dijangkau begitu luas. Membuka toko online tidak harus menjual produk besar. Barang-barang kecil seperti pakaian, peralatan rumah tangga, makanan kering, atau bahkan produk kerajinan sendiri bisa dipasarkan melalui marketplace populer. Keunggulan toko online adalah fleksibilitas. Pemilik usaha tidak perlu menyewa toko fisik, tidak harus menjaga warung dari pagi hingga malam, cukup dengan mengelola pesanan dari rumah. Selain itu, pemasaran bisa dilakukan dengan biaya rendah, bahkan gratis melalui media sosial. Bagi usia 50 tahun, ini adalah peluang besar untuk tetap produktif tanpa harus keluar rumah setiap hari. Usaha ke-8 adalah jasa konsultasi atau pelatihan. Di usia 50, pengalaman hidup maupun pengalaman kerja biasanya sudah cukup panjang. Pengetahuan yang dimiliki bisa dijadikan modal untuk membantu orang lain. Misalnya, seseorang yang pernah bekerja di bidang akuntansi bisa membuka jasa konsultasi keuangan untuk UMKM. Seorang mantan guru bisa membuka pelatihan cara mengajar yang efektif bagi pengajar muda. Bahkan keterampilan sederhana seperti manajemen rumah tangga, memasak sehat, atau merawat tanaman bisa dijadikan kelas online. Platform digital saat ini mempermudah penyelenggaraan pelatihan. Zoom, Google Meet, atau bahkan grup WhatsApp bisa digunakan untuk berbagi ilmu. Potensi keuntungan dari bisnis ini tidak hanya datang dari biaya pelatihan, tetapi juga dari peluang membangun komunitas yang solid. Keberadaan komunitas akan memperpanjang umur bisnis, karena peserta merasa mendapat nilai lebih, bukan sekadar informasi sesaat. Kedua usaha ini sama-sama mengandalkan kemampuan adaptasi dengan teknologi. Membuka toko online membutuhkan keterampilan dasar seperti mengunggah foto produk, menuliskan deskripsi yang menarik, dan melayani pembeli dengan ramah. Sementara jasa konsultasi atau pelatihan memerlukan keberanian untuk tampil di depan orang lain, baik secara langsung maupun melalui layar. Meskipun mungkin terasa menantang pada awalnya, keduanya bisa dipelajari dengan cepat. Banyak panduan gratis tersedia di internet yang bisa dijadikan referensi. Tantangan yang sering muncul biasanya berasal dari diri sendiri, berupa rasa minder atau takut salah. Namun, justru di usia 50 tahun, kekuatan terbesar adalah ketekunan. Orang yang lebih tua biasanya lebih teliti, sabar, dan hati-hati dalam menjalankan sesuatu. Sifat ini sangat menguntungkan ketika menghadapi pelanggan online atau peserta pelatihan yang beragam. Selain itu, dua jenis usaha ini memberikan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jika sebelumnya bisnis kuliner, menjahit, atau berkebun cenderung terbatas pada lingkungan sekitar, maka toko online dan jasa konsultasi bisa menembus batas wilayah bahkan negara. Hal ini berarti peluang pertumbuhan yang jauh lebih besar. Usaha ke-7 dan ke-8 membuktikan bahwa usia bukan alasan untuk tertinggal dalam dunia digital. Justru dengan pengalaman hidup yang panjang, bisnis bisa dikelola dengan lebih matang, penuh pertimbangan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, seseorang di usia 50 tahun dapat membuka jalan baru yang sebelumnya mungkin terasa mustahil. Dengan kombinasi keberanian belajar hal baru dan keinginan berbagi pengalaman, toko online dan jasa konsultasi dapat menjadi langkah strategis untuk membangun usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberi makna lebih dalam hidup. Bayangkan, di usia 50 tahun Anda sudah melewati banyak fase kehidupan. Anda pernah merasakan sibuknya bekerja, mengurus keluarga, hingga menghadapi berbagai tantangan. Kini saatnya memanfaatkan semua pengalaman itu untuk membangun bisnis yang bukan hanya memberi penghasilan, tetapi juga mendatangkan ketenangan. Pada bab terakhir ini, kita akan membahas dua usaha terakhir yang cocok dijalankan dari rumah, sederhana namun berpotensi besar bila dikelola dengan konsisten.
Usaha kesembilan adalah usaha laundry rumahan. Meskipun terdengar sederhana, layanan mencuci pakaian tetap memiliki permintaan yang stabil. Gaya hidup masyarakat modern semakin sibuk, sehingga banyak keluarga atau individu yang tidak sempat mencuci sendiri. Data dari riset Nielsen menyebutkan bahwa hampir 40% rumah tangga di perkotaan Indonesia menggunakan jasa laundry minimal sekali seminggu. Angka ini membuktikan bahwa bisnis laundry adalah kebutuhan nyata, bukan sekadar tren. Untuk memulai, tidak perlu langsung membeli banyak mesin. Cukup memanfaatkan mesin cuci rumah dengan kapasitas menengah, menambah setrika uap, dan menyiapkan ruang kecil untuk menjemur atau menyimpan pakaian. Modal yang dikeluarkan relatif kecil dibandingkan potensi keuntungan. Dengan tarif rata-rata Rp7.000 per kilogram cucian, melayani 10 pelanggan per minggu saja bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah tambahan. Jika pelanggan bertambah, penghasilan pun meningkat. Keunggulan dari bisnis ini adalah fleksibilitas. Pekerjaan bisa dilakukan di rumah, bahkan sambil mengurus aktivitas lain. Tantangan utamanya memang pada tenaga, tetapi jika dikelola dengan sistem yang rapi, pekerjaan bisa terasa lebih ringan. Usaha ke-10 adalah usaha warung kelontong kecil. Warung kelontong selalu menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat, terutama di lingkungan perumahan dan desa. Orang akan selalu membutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, kopi, hingga sabun. Keberadaan warung kecil di dekat rumah membuat banyak orang memilih berbelanja di sana dibandingkan harus pergi jauh ke pasar atau supermarket. Bagi seseorang berusia 50 tahun, membuka warung kelontong bisa menjadi pilihan bijak. Usaha ini tidak memerlukan keahlian khusus, hanya ketekunan dan kejujuran. Modal awal memang dibutuhkan untuk membeli stok barang, tetapi bisa dimulai dari yang kecil. Misalnya, hanya menjual kebutuhan pokok paling dasar, kemudian secara bertahap menambah variasi barang seiring dengan bertambahnya pelanggan. Kelebihan lain adalah warung kelontong bisa menjadi pusat interaksi sosial. Pemilik warung akan sering berjumpa tetangga, saling bertukar cerita, dan menjaga hubungan baik. Hal ini sangat penting di usia 50. Karena selain memberikan penghasilan, usaha ini juga membantu mengurangi rasa kesepian. Kedua usaha ini, laundry rumahan dan warung kelontong, memiliki karakter yang sama-sama dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak perlu strategi pemasaran rumit, karena pelanggan utama adalah orang-orang di sekitar rumah. Hubungan yang baik dengan tetangga akan menjadi modal sosial terbesar. Semakin dipercaya, semakin banyak orang yang memilih menjadi pelanggan setia. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan agar usaha tetap berjalan lancar. Untuk laundry, kebersihan dan ketepatan waktu adalah kunci utama. Pakaian yang harum dan rapi akan membuat pelanggan kembali lagi. Sementara untuk warung kelontong, ketersediaan barang yang lengkap dan harga yang wajar akan menjadi daya tarik utama. Jika dua hal ini konsisten dijaga, maka pelanggan tidak akan mudah berpindah ke tempat lain. Di akhir perjalanan 5 bab ini, kita telah membahas 10 usaha rumahan yang cocok dijalankan di usia 50 tahun ke atas. Mulai dari kuliner, menjahit, berkebun, jasa les, kerajinan tangan, kos-kosan, toko online, jasa konsultasi, laundry, hingga warung kelontong. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi satu hal yang sama adalah kemudahan untuk memulai dari rumah dengan modal yang relatif terjangkau. Usia 50 tahun bukanlah akhir dari produktivitas. Justru pada fase ini, pengalaman hidup, keterampilan, dan jaringan sosial bisa menjadi kekuatan terbesar untuk membangun usaha yang stabil. Setiap bisnis yang dijalankan bukan hanya soal mencari uang, tetapi juga tentang menjaga kesehatan, mempererat hubungan sosial, dan memberi makna baru dalam hidup. Dengan langkah kecil namun konsisten, siapapun di usia emas bisa menemukan kebahagiaan sekaligus kemandirian melalui bisnis rumahan.